Banyak yang komen di Twitter saya, di Instagram saya ketika episode waktu kita ngebawa kakek-kakek bertelur. Oh iya, kakek bisa bertelur, ada berita makanya, apa gitu. Dan pada saat di sini tuh makanya kita mau ngasih tahu juga ya, maksudnya ketika ada kok ditayangkan kakek-kakek itu dan sebagainya. Tapi kalau Anda perhatikan cara saya bertanya, cara Gina bertanya, kita nggak percaya. Kita malah mempush supaya dia ngaku pada saat itu kan. Makanya kita bilang ini bisa dimasukin begini, kita push habis-habisan. Dan memang benar, ternyata berita terakhirnya telurnya tuh telur ayam yang udah ada lama dan dimasukin dulu gitu. Udah keluar beritanya bahwa itu bohong, ternyata dimasukin baru dia pura-pura dan dikeluarin. Yang bodoh adalah yang megang telurnya pada saat itu. Kan aku mau ngetes Om Deddy. Tapi itu dari lubang itu Anda pegang telurnya. Ya kan telurnya itu udah keluar dari beberapa lama sebelumnya. Jadi ya siapa tahu udah dibersihin. Orang dari ayam asalnya. Anda pegang. Iya benar. Jadi penelitian dibawa ke pusat penelitian itu telur ayam, makanya. Kasihan yang kerja di sana kan urusannya banyak. Urusannya banyak, dia ngurusin pantat kakek-kakek ya. Oke. Luar biasa. Tapi malam hari ini kita mau mengundang. Nah ini beda lagi kisahnya, tapi ada seorang anak kecil, seorang bayi, jadi mengidap penyakit yang disebut dengan atresia biliar. Atresia biliar. Apa itu? Atresia biliar yang saya tahu, yang aku pelajari itu adalah tidak terbentuknya atau perkembangan yang nggak sempurna dari saluran empedu gitu Om. Oke, berarti racunnya ada di dalam terus ya? Iya, jadi kan harusnya kalau hati udah memetabolisme segala yang masuk ke dalam tubuh, nanti sisa metabolismenya disalurin lewat si saluran empedu itu menuju ke usus halus gitu. Nah, jadi penyalurannya itu jadi nggak sempurna gitu. Yang jadi masalah adalah bahwa operasinya katanya mau dilakukan di Jepang karena cuma bisa di Jepang katanya. Tapi masalah yang paling fatal adalah karena biayanya mahal sekali. Sedangkan kalau tidak dilakukan operasi maka amit-amit tidak akan tertolong si bayi ini. Kita lihat dulu rekaman berikut ini. Rio Diyumni Maharani, seorang balita berusia 2 tahun, hampir sepanjang hidupnya melawan penyakit yang dideritanya, atresia biliar. Penyakit ini menjangkit hati Rio sejak usianya 2 minggu. Kini Rio akan segera menjalani operasi yang akan dilakukan di Jepang pada tanggal 2 Desember mendatang. Adapun biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua Rio sebesar 50.000 US dollar atau setara dengan 600 juta rupiah. Sementara orang tua Rio hanyalah seorang pegawai negeri sipil biasa. Selama ini orang tua Rio mengumpulkan dana melalui Facebook dan hingga saat ini belum mampu mencukupi biaya operasi Rio. Baik, itu adalah kejadian yang terjadi dan mereka butuh biaya sekitar 1 miliar. Sama kayak waktu itu ya Mas Deddy pernah ada juga yang kelainan bawaan juga. Betul, apa ya? betul. Perlu transplantasi hati juga biayanya sekitar segitu. Dan kita sering banget mengundang anak-anak dengan masalah ini. Waktu itu ada anak dengan masalah kulit dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya ada seorang penyumbang yang tidak mau disebutkan namanya, membawa anak ini sampai ke Singapura untuk disembuhkan ternyata. Wow. Jadi mudah-mudahan tayangan hitam putih ini atau akun sosial bisa menjadi sesuatu yang berguna buat masyarakat di Indonesia. Langsung saja, ini adalah ayah dan ibunya, Rion Ari dan Yunian. Silakan duduk. Nah, ini kalau dilihat memang langsung kelihatan bahwa matanya kuning sekali ya. Berarti hampir sama seperti hepatitis gitu ya. Iya, kalau gangguan di hati juga matanya kuning juga sama. Matanya akan kuning. Oke. Nah, saya kurang mengerti tentang masalah penyakitnya sendiri. Mungkin kalau Gina lebih tahu dari saya, tapi mungkin bisa diterangkan juga ke masyarakat ini sebenarnya penyakitnya apa, lalu ketahuannya mengidap penyakit ini sejak kapan?
atresia biliar ini adalah suatu, menurut pengetahuan saya ya, ini tidak terbentuk saluran empedu atau kurang perkembangan saluran empedunya tidak normal. Saluran empedunya tidak normal, oke. Nah, awalnya sih ketahuan dari umur Rio 2 minggu. 2 minggu sudah ketahuan? Ya, kelihatannya kuning gitu kan mata sama kulitnya. Terus kita bawa ke dokter umum, katanya ya banyak dijemur atau ibunya makan sayur-sayuran dan anaknya banyak minum. Terus nggak ada perubahan, kita ke spesialis anaknya umur 1 bulanan lah gitu. Katanya ada peradangan atau kolestasis, dikasih obat, nggak ada perubahan. Terus umur 2 bulan Rio dibawa ke RCM, dirujuk ke RCM. Baru hasil pemeriksaan semuanya dari biopsi, USG, sampai anak saya udah mau operasi kasai, udah dibukanya Bu, waktu umur 4 bulan, ditutupin lagi. Sudah dibuka? Udah. Ditutup Sudah lagi. sempat dipotong berarti? Iya. Mau itu operasi kasai untuk membuat saluran. Oh, untuk mengeluarkan saluran cairannya gitu. Karena hatinya udah rusak, udah sirosis, kata dokternya kemungkinannya kecil banget, udah rusak. Jadi nggak bisa lagi. kasai lagi, Jadi harus transplant. Jadi harus transplantasi. Iya. Jadi ditutupin lagi. Tutup lagi. Berarti sudah dipotong, terlihat bahwa tidak mungkin dimasukkan saluran, akhirnya dijahit kembali. Di usia berapa itu? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Jadi operasi itu seharusnya di bawah 3 bulan. Sudah telat? Iya. Sudah telat, iya. Oke, Gina saya dengar katanya penyakit ini itu 1 banding 10.000. Iya, benar. Gitu, dan sempat dengar tadi katanya dia termasuk yang luar biasa loh, bisa cacat bisa sampai umur 2 tahun gitu, karena biasanya di bawah itu tuh udah ya harapan hidupnya udah lebih kecil gitu ya Bu ya. Iya. Katanya sih untuk anak atresia biliar jarang sampai umur 2 tahun. Kecuali kalau mungkin tindakan operasinya pada waktu itu berhasil, Tapi sekarang harapan usianya hidupnya jadi lebih panjang. Sekarang sudah 2 tahun dan masih bertahan ya, masih bertahan. Berarti 15 November kemarin. berarti perjuangan ingin hidupnya luar biasa sekali. Semangat banget Om. Ini Dari Januari sampai Mei muntah darah, berak darah dia. Sekarang alhamdulillah. sekarang gimana keadaan? Maksudnya? Masih muntah darah gitu? Enggak. Ada tindakan endoskopi sama. namanya. Jadi parisia esopagusnya disuntik supaya mengkerut. Jadi enggak. Saya maaf, saya coba mau nggak lari ke sana dulu. Saya mau, tapi tadi saya lihat bahwa hampir selama 5 bulan itu muntah darah dan berak darah ya. Maaf nih, pertanyaan saya bodoh sih, tapi karena saya nggak mengalami dan nggak banyak orang yang pernah mengalami hal ini ya. Sebagai ibu melihat itu gimana ya? Saya udah lemas Mas. Saya udah nggak kuat lagi sama Eyangnya. Gimana ya Rio? Ya udah kita pasrah aja kan. Ya gitulah pokoknya. Saya percaya Rio kuat. Rio pasti sembuh gitu aja. Dia udah darahnya udah kemana-mana. Saya yakin sih Rio pasti kuat, pasti sembuh. Sekarang malahan lebih kuat dia. Oh ya? Mau jalan. Oh iya. Iya. Udah mulai bisa jalan dan badannya udah ya, harusnya biasanya harus nggak naik gitu Mas Dedi berat badannya. Lucu ya. Kemarin kan sempat dibilang gizi buruk. Kurus banget Sempat dia. kurus sekali. Iya, Ya, karena dia gizi sering buruk. muntah darah, berak darah itu. Tapi ya setelah itu perbaikan gizi, alhamdulillah sampai sekarang baik. Lucu banget kamu. Dia muntah darah masih sempat panggil ayah, ayah. Nggak lemas, nggak apa, biasa aja. Aku kuat. Tapi kalau boleh tahu Ibu, kalau sampai sekarang penanganannya udah seperti apa? Udah sampai mana? Kalau penanganannya sih jalan satu-satunya kan transplantasi hati. Jadi saya hanya mempersiapin ini aja, screening, pemeriksaan untuk operasi, semuanya udah selesai, pemeriksaan, Rio juga udah selesai. Ya, nunggu transplantasi hati aja tinggal. Semuanya udah, ya, semuanya udah
obatnya jalan terus. Iya. Boleh tahu nggak, maksudnya maaf pertanyaan saya sekali lagi, apakah Anda berdua sebagai orang tua yang melihat anak muntah darah dan buang air sampai darah itu kan nggak kebayang saya pikirannya. Sempat pasrah, sempat putus harapan? Kalau pasrah sih enggak. Enggak. Saya hanya bisa berusaha dan ya berserah diri kepada Allah. Kalau pasrah enggak. Tetap percaya bahwa ada harapan. Iya. Soalnya Rio semangat banget. Dia nggak pernah lemas. Di rumah sakit aja nyebutin infus melulu. Sehari itu bisa ditusuk terus. Karena dia nyabutin infus terus. Tapi ini lucu loh. Biasanya soalnya Biasanya sama Om Deddy pasti takut. Kamu nggak takut? Lihat tuh, kepalanya botak. Iya Tapi Om jadi ganteng. terima kasih loh ya botaknya ya. Oh iya iya benar kan, dia juga harus dikasih tahu yang sejujurnya kalau anak kecil Om. Nggak boleh masa dibilang tuh lihat tuh gondrong, kan nggak boleh, itu dosa Kalau bohong. botak, Kalau botak jujur. tapi saya botak-botak kamu mau kan? Aduh, nggak sanggup lah kamu begitu. Ini boleh tahu nggak, sampai detik ini nih ya, sudah habis biaya sekitar berapa? Kalau biayanya sih udah ini sih. Kalau dulu waktu tahun 2013 obatnya nggak pernah ada ditanggung. Semenjak pakai ada jaminan yang baru tahun 2014 udah ditanggung obatnya. Terus screeningnya, BPJS berarti? iya. Iya, BPJS. Terus Jadi sejak BPJS biaya obatnya iya, ditanggung ya? oh ya ditanggung. Tapi kan sebelum itu nggak dong? Enggak. Nah itu berarti BPJS ini sangat menolong juga ya? Iya. Nah itu sampai udah keluar berapa kalau? Puluhan, ratusan juta? Enggak kalau di atas juta. Kalau puluhan ada. Puluhan juta? Iya. Sepuluh. Soalnya susunya mahal. Karena khusus ya. Iya. Susunya khusus. Susunya tidak bisa ASI berarti? Iya. Harus khusus? Iya. ASI kemarin, tapi udah enggak sekarang. Susunya harus khusus? Iya. Apa? Kenapa khusus? Karena kan dia nggak bisa mencernain lemak, protein, dan vitamin AD. ADE. Iya, ya. Jadi susu khusus. Susunya khusus. Dan rencananya adalah operasinya di Jepang. Iya. Kenapa Jepang? Pertamanya ceritanya gini. Awalnya mau dioperasi di RCM. RSCM. Boleh nama nggak? Bulan November. Bulan November. Terus kata prof dari Singapurnya, kan ini yang operasinya di RSCM tapi yang ngelakuinnya dokter Singapura. Jadi karena hasil CT angiorio nadi portalnya kecil, prof Singapurnya itu mintanya operasinya di Singapura dengan biaya yang lebih besar. 1,7 M. Iya. Wow. Itu harus dibayar sebelum masuk. Ya, terus kita Jadi dengar saya biaya pulang segitu, sambil nangis, sambil bilang gimana ya Rio. Ya udah ada teman yang bilang langsung ke ini katanya di Sentul ada Prof Tanaka datang sekarang. Bunda kesana aja katanya. Ya udah kita langsung ke Sentul. Akhirnya ke profesor ini.